Selamat pagi sahabat semua, saya Woro. Senang sekali bisa kembali menyapa pada pagi hari ini, Selasa 3 Agustus 2021 dalam Saran Pagi GKI Salatiga. Berkat Tuhan itu seperti matahari, selalu ada dan selalu baru setiap hari. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan menerima berkat melalui firman-Nya pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan berkat kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan kembali di pagi cerah sepanjang hari ini dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang akan kami lakukan sebentar lagi. Tolong Roh Kudus selalu menuntun dan menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Sahabat Sejati. Dan bacaan diambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan pasal 19 ayat 1 sampai 6. Nats Amsal 17 ayat 17. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Saat duduk di bangku SMA,
Saya punya seorang teman yang kadang-kadang berteman. Kami berteman baik di gereja dan beberapa kali menikmati waktu bersama di luar sekolah. Namun di sekolah lain lagi ceritanya. Kalau kebetulan bertemu saya saat ia sedang sendirian, ia akan menyapa. Tetapi hanya ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. Menyadari hal itu, saya jarang berusaha menarik perhatiannya saat berada di lingkungan sekolah. Saya mengerti batasan pertemanan kami. Kita mungkin pernah mengalami sakitnya dikecewakan oleh hubungan pertemanan yang bertepuk sebelah tangan dan tidak seimbang. Namun ada jenis persahabatan lain yang jauh melampaui segala batasan. Itulah persahabatan dengan mereka yang sehati dan sejiwa dengan kita, yang mau berkomitmen berbagi hidup dengan kita. Daud dan Yonatan adalah sahabat seperti itu. Jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud dan ia mengasihinya seperti dirinya sendiri. Meskipun Yonatan adalah pewaris tahta kerajaan setelah ayahnya Saul, ia tetap setia kepada Daud, pengganti yang dipilih Allah. Yonatan bahkan menolong Daud mengelak dari 2 rencana Saul untuk membunuhnya. Di hadapan berbagai tantangan, Yonatan dan Daud tetap bersahabat. Seperti kebenaran yang terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Persahabatan sejati mereka memberikan gambaran sekilas tentang hubungan yang penuh kasih antara Allah dan kita. Melalui persahabatan yang mereka miliki, kita pun semakin memahami kasih Allah. Kalau sekarang diberikan pertanyaan kepada kita semua, siapa yang Anda anggap sebagai sahabat sejati? Mengapa? Bagaimana mengetahui bahwa Allah adalah sahabat kita yang sejati membuat Anda merasa terhibur? Jawabannya ada dalam hati dan diri kita masing-masing. Marilah kita tutup renungan pada pagi ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu memiliki sahabat yang baik. Kiranya Engkau membukakan kesempatan bagi kami untuk menjalin persahabatan yang sejati, abadi, dan berpusat hanya pada Allah. Amin. Nikmati setiap berkat-Nya dan syukuri apapun yang kita terima.